Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Larasati, NIM 18010100009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bu Enda di evaluasi mata kuliah Manajemen Agribisnis Kacang Bambara. Untuk pertanyaan yang pertama yakni tentang topik yang sudah disampaikan pada kuliah semester lalu yang disampaikan secara urut. Yang pertama, budidaya tanaman, yaitu pada budidaya kacang bambara, teknologi budidaya tanaman kacang bambara meliputi penyiapan benih, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan penanganan pasca panen. Pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiangan, pembumbunan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang kedua, panen dan pasca panen. Panen dan penanganan pasca panen meliputi kriteria panen, cara pemanenan yaitu pengaringan dan penyimpanan. Berikutnya penyimpanan. Dalam proses budidaya, proses penyimpanan merupakan salah satu proses yang penting. Tanaman kacang-kacangan termasuk kacang bambara tidak dapat disimpan lama sebelum pengolahan jika kondisi penyimpanannya tidak sesuai standar yang baik untuk penyimpanan kacang-kacangan. Penyimpanan yang tidak sesuai standar dapat menurunkan kualitas kacang-kacangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih selama penyimpanan adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup sifat genetik, daya tumbuh dan vigor, kondisi kulit dan kadar air benih awal. Faktor eksternal antara lain kemasan benih, komposisi gas, suhu dan kelembapan ruang simpan. Selanjutnya pemasaran. Produktivitas pertanian yang tinggi akan menjadi sia-sia jika tidak sepenuhnya dapat diserap oleh pasar. Oleh karena itu, pemasaran untuk hasil usaha tani menjadi kata kunci dalam kegiatan pertanian. Untuk hasil-hasil itu, perlu ada pasaran serta harga yang cukup tinggi guna membayar kembali biaya-biaya tunai dan daya upaya yang telah dikeluarkan petani sewaktu memproduksinya. Kacang bambara memiliki peluang besar terbuka lebar oleh produk olahan kacang Bogor, baik dalam bentuk kacang mentah siap digoreng, kacang goreng, bahan campuran tepung roti, maupun susu nabati. Selanjutnya, usaha tani kacang bambara. Ilmu usaha tani merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan dalam menggunakan sumber daya dan dengan efektif dan efisien, sehingga pendapat yang diperoleh oleh petani lebih tinggi. Selanjutnya, produk unggulan. Pada produk unggulan, untuk kacang bambara ini terdapat beberapa olahan kacang bambara, yakni keripik, tempe kacang bambara, cookies bambara, bolu bambara, bambara toast, dan milk balm. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat dua model, yakni pada budidaya menerapkan dengan sistem gulut dengan jarak tanam 25 x 30 cm dan penambahan pupuk Ponska dan TSP, sehingga itu sangat efektif terhadap pertumbuhan kacang bambara. Sedangkan panen dan pasca panen, para petani menggunakan dua model, yakni ada yang buat bibit lagi, ada yang dijual berupa polong, segar tergantung pada hasil panen. Untuk penyimpanan sendiri, para petani menggunakan satu model, yakni cara manual, penyimpanan di dalam karung goni. Untuk pemasaran, para petani melakukan pemasaran dengan dua cara, yakni online atau tengkulak sendiri, yang datang ke rumah petani. Usaha kacang bambara masih belum ada, karena para petani masih belum mengolah dari kacang bambara itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya, dari hasil survei dan wawancara yang saya amati, para petani belum mengenal added value dalam usaha tani kacang bambara serta kurangnya pengetahuan added value kacang bambara sehingga petani menjual hasil panennya hanya dalam bentuk polong segar. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan petani kacang bambara menurut saya yaitu meningkatkan selisih antara harga input dan harga jual output.
Pada kegiatan ini, yakni merupakan kegiatan produksi, pada dasarnya adalah menambah nilai, yaitu dengan mengolah bahan mentah atau kacang bambara menjadi produk unggulan, sehingga menghasilkan produk yang bernilai lebih tinggi, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Baik, untuk selanjutnya yaitu salah satu upaya meningkatkan produktivitas kacang Bogor adalah mengintensifkan kegiatan pemuliaan untuk mendapatkan benih unggul yang berpotensi hasil tinggi. Potensi hasil sebagai penduga kuat untuk penampilan suatu varietas. Kenaikan hasil merupakan tujuan utama bagi pemuliaan tanaman. Hal ini dilakukan dengan menyediakan varietas yang lebih produktif. Selain melalui pemuliaan tanaman, perbaikan sistem budidaya seperti pengaturan jarak tanam dan populasi, perlakuan pemupukan dan kesesuaian lahan atau iklim tempat budidaya juga perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh rekomendasi yang dapat membantu petani untuk meningkatkan hasil produksinya. Di samping hal tersebut, modernisasi peralatan juga diperlukan guna meningkatkan produktivitas tanaman kacang bambara. Rekomendasi budidaya yang lebih efektif melalui penggunaan mesin dan pemupukan berimbang untuk dapat mengoptimalkan hasil dan produktivitas kacang bambara. Selain itu, upaya penekanan terhadap hama tikus harus dilakukan dengan baik, mungkin untuk mencegah gagal panen pada petani.